Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Hidam Baktiar, Sobari, Irham Nur Fadli dan Gulam Alexan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kajian Islam profesi. Oke. Pengertian Islam profesi. Islam profesi ialah suatu kajian tentang pekerjaan yang dalam melaksanakannya tugas profesinya memerlukan menuntut keahlian ekspertis, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Profesi yang Islami. 4 sifat Nabi yang harus ada dalam diri seorang pengajar, pengusaha ataupun sejenisnya. Yang pertama adalah sidik. Sidik di sini berarti jujur. Yang kedua amanah. Amanah di sini kita sebagai seorang pekerja itu harus amanah atau bertanggung jawab. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh di sini istilahnya harus komunikatif. Seorang pebisnis atau pekerja itu harus bisa komunikatif. Yang keempat adalah fatonah, cerdik. Seorang pebisnis, seorang pekerja ataupun seorang guru juga harus mempunyai sifat fatonah, yaitu sifat cerdik atau pintar. Aktualisasi profesionalisme dalam perspektif Islam. Yang pertama, bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran pengetahuan yang memadai. Yang kedua, pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian. Yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Yang keempat, pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan masyarakat. Oleh karena itu kita harus melakukan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan ikhlas dan tentunya dengan sepenuh hati juga. Yang kelima, pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang baik. Pekerjaan itu harus sesuai dengan harus ada etos kerja yang baik, dilakukan dengan semangat. Biar apa? Biar hasilnya juga maksimal. Yang keenam, pengupahan harus dilakukan secara tepat sesuai dengan amal atau karya yang dihasilkan. Kita bekerja bukan hanya mencari ridha Allah, tapi juga kita bekerja di sini harus juga mencari sebuah yang namanya penghasilan. Jadi penghasilan di sini kita harus sesuai dengan apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan, itu kita harus sesuai. Oke? Apakah rahasia kesuksesan karir dan pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, Rasulullah itu bekerja dengan cara terbaik, profesional dan tidak asal-asalan. Kita bekerja itu harus profesionalisme yang pertama. Yang kedua itu harus memberikan yang terbaik untuk pekerjaan ini dan tidak boleh asal-asalan. Yang kedua, dalam bekerja Rasul melakukan dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas dan pentahapan aksi dan adanya penetapan skala prioritas. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkan karena dia tidak tahu kapan ditutupnya pintu kepadanya. Keempat, dalam bekerja Rasulullah selalu memperhitungkan masa depan. Jelas. Di sini bekerja juga harus memperhitungkan masa depan. Jika pekerjaan ini baik untuk masa depan, oke, kenapa kita nggak ambil gitu. Oke, next. Kelima, Rasulullah tidak menanggungkan pekerjaan, atau Rasulullah itu tidak pernah yang namanya menunda-nunda pekerjaan, karena nanti efeknya bisa lupa juga sih kalau misalnya kita menunda-nunda pekerjaan. Yang keenam, Rasul bekerja secara berjamaah dengan membentuk tim. Dalam dunia kerja, kita ada yang kerja individu dan ada juga yang kerja kelompok. Jadi lebih baik kita kerjanya kerja kelompok sih.
kerja kelompok juga lebih bagus, kerja tim istilahnya. Ketujuh, Rasul adalah pribadi yang menghargai waktu. Dalam sebuah pekerjaan itu kita harus sebisa mungkin tepat waktu atau menghargai waktu. Karena di sini ada peribahasa, time is money, waktu adalah uang. Oke, terima kasih. Mungkin itu sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurangnya, karena kami sebagai manusia pasti mempunyai banyak kesalahan. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.